Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Ilham Ramadan dari Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, NPM 201305303. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang salam, sifat, dan tingkatan dalam gerakan Pramuka. Yang pertama adalah salam. Salam Pramuka merupakan sebuah bentuk penghormatan antara anggota Pramuka dengan Pramuka lainnya. Salam Pramuka merupakan cerminan dari kedisiplinan anggota Pramuka, dan salam Pramuka itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah salam biasa. Salam biasa merupakan salam yang diucapkan atau diberikan anggota Pramuka satu kepada anggota Pramuka lainnya. Yang kedua adalah salam hormat. Salam hormat adalah salam yang dilakukan ketika berhadapan dengan pengibaran bendera kebangsaan. Salam hormat juga dilakukan ketika melihat jenazah yang akan dimakamkan, ketika berhadapan dengan pejabat negara, dan ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah salam janji. Salam janji adalah salam yang dilakukan oleh anggota Pramuka yang ingin dilantik ketika mereka mengucapkan Tri Satya dan Dwi Satya. Yang kedua adalah sifat gerakan Pramuka. Yang pertama adalah nasional. Artinya suatu organisasi kepanduan Yang kedua adalah sifat gerakan Pramuka. Sifat gerakan Pramuka itu ada 3. Yang pertama adalah nasional. Artinya, suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua ada internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan ini harus mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Dan yang ketiga adalah universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja. Kemudian ada tingkatan dalam pramuka. Tingkatan dalam pramuka itu ada 3. Yang pertama adalah pramuka siaga, yang di dalamnya meliputi siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Yang kedua ada tingkatan pramuka penggalang, yang di dalamnya meliputi penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang trap. Dan yang ketiga adalah pramuka penegak, yang di dalamnya mencakup penegak bantara dan penegak laksana. Dan ada juga sebuah tingkatan khusus yang disebut sebagai Pramuka Garuda, yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Yang terakhir adalah kelompok umur dalam kepramukaan yang ditentukan sendiri oleh umur anggotanya. Kelompok umur ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kelompok umur 7-10 tahun disebut sebagai Pramuka Siaga. Kelompok 11-15 tahun disebut Pramuka Penggalang. Kelompok umur 16-20 tahun disebut dengan Pramuka Penegak. Dan kelompok 21-25 tahun disebut dengan Pramuka Pandega. Ada juga kelompok khusus yang ditujukan untuk orang-orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya adalah pembina pramuka, yang disebut pramuka pembina. Ada juga pramuka andalan, yaitu adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam pramuka. Contoh lainnya yaitu ada pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Mungkin sekian penjelasan tentang salam, sifat, dan tingkatan dalam gerakan pramuka dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.